Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi soal zakat, infak, dan sedekah. Materi ini akan saya pecah menjadi dua video karena memang ini untuk dua pertemuan. Kemudian untuk di awal saya sarankan kepada teman-teman semua baca dulu slide atau PowerPoint yang saya kirim ke grup, baru kemudian melihat video ini. Oke, saya akan memulai dari definisi ya. Definisi zakat, infak, dan sedekah. Kemudian zakat itu berasal dari kata zakah, itu berarti suci atau membersihkan. Secara istilah, ya, zakat itu dapat diartikan gini, harta tertentu ya, yang dikeluarkan atas syarat-syarat tertentu kepada orang-orang tertentu. Kata tertentu ini menjadi kunci, teman-teman semua. Kenapa? Karena zakat ini punya syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah hisab, yang syarat kedua adalah haul. Jadi ketika suatu harta telah mencapai batas haul dan nisab, dan dia dikategorikan jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, maka dia harus mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika seorang muslim ya, memiliki harta, jadi harta ini sudah mencapai hisab dan haul, maka seorang muslim tersebut harus mengeluarkan zakatnya. Nah, itu adalah definisi zakat. Yang kedua, definisi infak. Infak ini kata dasarnya ada anfaqo, jamaknya nafkah. Arti katanya adalah membelanjakan. Jadi kalau menurut istilah, infak ini adalah membelanjakan harta secara sukarela di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, sedekah atau sodako adalah pemberian dengan niat untuk membahagiakan orang yang diberi. Saya ulangi sekali lagi, sedekah itu adalah pemberian. Ya, kita memberi dengan niat ingin membahagiakan orang yang kita beri. Jadi itulah dia definisi dari zakat, infak, dan sedekah. Ya. Kemudian masuk pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis zakat. Zakat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat harta. Zakat fitrah itu dia tidak ada haul dan nisab, dan dia juga tidak ada presentasinya. Zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, pada saat kita berpuasa. Batas akhirnya adalah sebelum sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul Fitri. Oke, jadi batas akhir dari penunaian zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Zakat yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini adalah kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat atas harta yang dia miliki. Harta ini juga terbagi dari jenis-jenisnya, memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Ya, jadi zakat malnya terdiri dari banyak jenis, ya, karena jenis harta yang dizakati itu banyak.
Kenapa bisa banyak? Karena berbeda nisab, berbeda haul, dan berbeda pula presentasinya. Misal contoh, zakat profesi yang baru-baru. Berapa presentasinya? 2,5%. Sementara zakat pertanian, berapa presentasinya? 5 sampai dengan 10%. Zakat pertanian atau perkebunan 5% jika dia diirigasi, diairin atau diurusi. Sementara menjadi 10% ketika dia mengandalkan air hujan. Gitu ya. Kemudian berbeda juga haulnya. Berbeda juga nisabnya. Haul itu adalah batas waktu, nisab itu adalah batas takaran hartanya. Berapa waktunya untuk zakat profesi? 1 tahun. Tapi zakat pertanian haulnya adalah per sekali panen. Nisabnya berapa kalau zakat profesi? Sekitar 85 gram emas tolak ukurnya. Tapi kalau padi sekitar 635 kiloan. Begitu juga dengan kambing, sapi, binatang-binatang ternak. Berbeda nanti jenisnya. Belum lagi nanti harta temuan, berbeda juga zakatnya. Jadi banyak nanti jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Untuk rincinya silahkan teman-teman baca slide saya. Maka tadi saya di awal katakan baca dulu slide-nya baru dengarkan presentasi saya. Oke, itu adalah materi yang kedua, jenis-jenis zakat. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan zakat, infak, dan sodako. Di mana letak beda? Oke, kita mulai dari segi hukum. Zakat itu wajib. Infak itu ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang sunnah. Sementara sedekah itu sunnah. Nah, infak yang wajib apa contohnya? Nafkah. Nafkah seorang suami kepada istri itu wajib. Infak yang sunnah apa ya? Contoh misal kita sholat Jumat di masjid, atau ketika kita sholat di masjid, kita kan melihat kota infak itu di masjid. Nah itu sunnah, tidak wajib. Jadi itu perbedaan dari segi hukum. Kalau zakat dia wajib, infak dia lihat lagi kategorinya, bisa wajib, bisa sunnah, tergantung keperluannya. Kemudian kalau sedekah itu sunnah. Kemudian perbedaan yang kedua, dari segi material. Zakat dan infak itu berbentuk materi, dinominalkan, harta, bisa dinilai. Sementara kalau sedekah, dia bisa berupa materi dan dia juga bisa non material. Contoh apa yang non material? Rasulullah pernah bersabda, senyuman itu adalah bagian dari sedekah. Karena kalau kita beralih kepada definisinya tadi, sedekah itu adalah pemberian yang bertujuan untuk membahagiakan. Maka ketika kita beri senyuman, maka orang lain bisa jadi bahagia dengan senyuman kita. Kemudian dari segi orang-orang yang menerima zakat dan infak yang wajib, itu ada kriteria penerimanya. Kalau kita baca Quran surah At-Taubah ayat 60, di situ ada yang disebut dengan 8 asma, 8 golongan yang berhak menerima dana zakat.
Sementara dana infak yang wajib, seperti yang saya katakan tadi, ya, nafkah seorang suami kepada istri dan anak, berarti yang menerima adalah istri dan anak-anak. Jadi ada kriteria penerima untuk zakat dan infak yang wajib, yang berhukum wajib. Sedangkan infak yang berhukum sunnah dan sedekah yang berhukum sunnah, itu tidak ada kriteria penerima. Bebas. Pada siapa saja boleh. Nah, jadi itulah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kemudian saya akan membahas materi yang keempat, yaitu beberapa istilah penting, istilah-istilah penting dalam zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama ada yang namanya istilah haul dan nisab. Haul itu waktu, batas waktu, nisab itu batas harta. Yang kedua ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat. Yang keempat itu ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Kemudian teman-teman akan mendengar istilah amil. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Dan banyak sesungguhnya istilah-istilah lainnya, ya. Contoh nanti ada ghoribin, ya, orang yang berhutang, ada fakir, ada miskin, ada fisabilillah. Tapi itu masuk dalam golongan 8 asnaf tadi. Maka sudah saya gelondongkan saja ke asnaf. Kemudian kita akan bahas undang-undang mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi ada 2 undang-undang. Undang-undang yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi Undang-Undang yang nomor 32 tadi tahun 1999 kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Ada beberapa poin penting terkait dengan undang-undang ini. Poin yang pertama adalah yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah seorang muslim, baik per individu maupun perusahaan. Jadi bukan hanya individu saja, tapi perusahaan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam undang-undang ini diatur bagaimana penyalurannya, bagaimana penghimpunannya. Ada sebuah badan resmi milik pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat yang disebut sebagai Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Basnas ini ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kota, dan yang paling kecil ada yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu yang paling kecil. Jadi saya ulang lagi, ada Basnas tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan yang paling kecil adalah unit pengelola zakat. Kemudian masyarakat juga diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dengan mendirikan sebuah institusi zakat yang disebut Lembaga Amil Zakat. Kemudian Permenak, Peraturan Menteri Agama 500 sekian tahun 2018 kalau saya tidak salah. Ya, intinya adalah Permenak, ya, Peraturan Menteri Agama yang kemudian mengklasterisasi lembaga amil zakat. Ada lembaga amil zakat tingkat nasional, Lasnas, ada lembaga zakat tingkat provinsi, ada lembaga zakat tingkat kabupaten dan kota. Perbedaannya ini dari jumlah penghimpunannya. Kalau saya nggak salah, kalau saya nggak hilaf, di pusat itu sekitar 50 miliar. Provinsi itu 20 miliar. Kalau saya nggak silap begitu. Kalau yang kota saya agak lupa berapa. Jadi itulah aturan-aturan materi-materi pokok yang sebenarnya harus kita pahami
yang ingin kita ketahui dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, materi undang-undang ini menjadi materi terakhir saya dalam video ini. Video selanjutnya adalah materi zakat infak sedekah part 2 ya, yang akan membahas mengenai pengelolaan zakat pada masa Rasulullah hingga masa kontemporer seperti sekarang, khususnya pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.